Shalom, selamat Sabat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam acara perbaktian Vesper. Sebelum kita memulai acara perbaktian, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa buka dipimpin oleh Bapak Sontani Purnama. Baik, kita berdoa. Allah makasih, terima kasih Tuhan oleh kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, di mana kami dapat menikmati hari Sabat Tuhan. Berkati Tuhan akan Ibu Lis yang membawakan pekabaran pada Sabat ini, Tuhan urapi sehingga berkat pekabaran ini menjadi bagian kami, menjadi berkat buat kami, menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Sontani Purnama. Puji Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengar, yang mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan firman yang diambil dari seri pelajaran Membina Kehidupan Abadi, pasal ke-10 yang berjudul Pukat, oleh Ibu Lis Endawati. Shalom, selamat hari Sabat. Pada malam Vesper ini, tentu kita bersyukur, memuji nama Tuhan, karena besar kasih setia Tuhan kepada masing-masing kita, sehingga kita boleh bertemu lagi di dalam perbaktian Vesper. Puji Tuhan, terima kasih atas lagu yang sudah dibawakan, yang membawa kehidupan kita, iman kita, lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, melanjutkan seri pelajaran kita yang diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi, pasal yang ke-10, dengan judul Pukat. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam buku Matius pasal yang ke-13, di sana terdapat beberapa perumpamaan. Dan perumpamaan yang terakhir, ini adalah tentang pukat, yang merupakan atau berbicara tentang akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, murid-muridnya langsung mengerti. Mengapa? Ya, tentu kita tahu bahwa banyak murid-murid Tuhan Yesus yang sebelum menjadi murid, mereka adalah seorang nelayan. Selanjutnya kita baca di dalam Matius 13, ayat ke-47. Dikatakan, demikianlah pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Saudara-saudara, pukat, tentu kita sudah sebagian besar tahu ya, pukat adalah jala yang besar yang di atasnya diberi pelampung-pelampung. Lalu pukat ini ditebarkan di laut, dengan kita melihat pelampung-pelampung yang banyak berderet, kita jadi tahu jalanya ada di mana. Di mana pelampung itu kelihatan,
di bawahnya ada jala. Nah, setelah ikan-ikan masuk, nanti jala akan ditarik ke daratan. Pukat itu biasanya dilepaskan oleh nelayan di laut. Dan setelah itu, mereka kembali tidak menunggu pukat. Dan setelah jangka waktu tertentu, mereka akan pergi menarik pukatnya dan kembali ke daratan. Di Matius 13 ayat ke-48 dikatakan, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Nah, waktu ditarik ke darat, apakah semua ikan yang ada di pukat itu diinginkan nelayan? Tentu tidak. Ada macam-macam isi pukat itu ya. Ada ikan kecil, ada ikan besar, segala macam yang terperangkap di dalam pukat tersebut ya. Mungkin juga ada sampah. Sehingga waktu pukat itu dikumpulkan, nelayan akan memisah-misahkan mana ikan yang ia mau, sedangkan ikan mungkin yang kecil atau sampah itu akan dibuang kembali. Kalau terjaring sampah, tentu sampah akan dibuang. Masih dilanjutan Matius 13 ayat ke-48. Lanjutannya. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan tidak baik mereka buang. Nah, nelayan akan memilih-milih ikan mana yang diinginkan. Yang tidak diinginkan akan dilempar dan dibuang. Selanjutnya, di Matius 13, ayat 49 dan 50. Dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, kita lanjutkan bacaan dari seri pelajaran kita. Dikatakan, melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Allah. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan, orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada di dalam umat Allah. Orang berada dalam bahaya, mengira bahwa Allah memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Ini adalah perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Ini ada gambar gandum dan lalang. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa lalang dan gandum itu memiliki habitat yang sama ya, jadi bisa tumbuh bersama di suatu lahan. Kemudian lalang dan gandum itu memiliki morfologi yang sama. Jadi kita akan sukar membedakan mana lalang dan mana gandum sampai kira-kira umur setelah 30 hari. Nah, bagaimana membedakannya? Setelah berbuah, ya kita akan lihat bedanya dari kematangan dan kemurnian bulir buahnya. Jadi pada saat berbuah itu baru terlihat perbedaannya. Bulir lalang lebih kurus dan berwarna hitam, sedangkan gandum memiliki bulir yang berisi dan berwarna coklat ranum.
baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Allah. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Jadi pada waktu penuaian, gandum dan lalang dituai, tapi lalang akan dibuang dibakar ya, di perapian. Sedangkan kalau gandum akan dibawa ke lumbung. Lalu dikatakan ikan yang baik dan yang jahat sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat. Dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Allah tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa percobaan, rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Allah sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Saudara-saudara, karena suatu hari Tuhan akan tarik pukat dan akan memisahkan orang-orang. Sewaktu pukat itu sudah ditarik dan dipisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kita sudah dipisahkan, dibuang, dan tidak ada harapan. Saudara-saudara, tetapi selama pukat belum ditarik, kita masih punya kesempatan. Jadi bila tiba hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan bagi orang jahat untuk menyesali keadaannya. Karena semuanya sudah terlambat. Ini menjadi peringatan yang keras bagi kita, bahwa kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sangat terbatas waktunya. Ketika tiba waktunya, maka para malaikat Tuhan akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. Kemudian, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa di sorga. Demikianlah seri pelajaran kita yang pasal ke-10 saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada masing-masing kami. Sehingga Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran perumpamaan tentang pukat. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui pelajaran ini, bahwa kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kami harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Apabila kami menurut perintah Tuhan, kami boleh memiliki kehidupan yang semakin hari tabiat kami boleh memiliki tabiat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami, biarlah pada saat nanti, apabila kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami boleh didapati sebagai kelompok yang setia kepada Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami Tuhan memiliki sukacita, kami boleh diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa di surga, dengarlah
permohonan kami. Kiranya Tuhan mau mengampunkan segala dosa dan salah kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewangkuartama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.